Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan, saya perawat Rizkia. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu mengenai menopause. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Neni. Usianya berapa? Usianya 50 tahun. Ya, Ibu Neni ya. Ya. Waktu penyuluhan kurang lebih 7-10 menit ya Ibu. Ya. Ibu bisa bersedia? Bersedia. Tidak ada waktu yang mengganggu kan Bu? Tidak ada. Ya, sebelum penyuluhan mari kita berdoa terlebih dahulu ya Bu. Ya. Doa mulai. Doa selesai. Jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang menopause ya Bu. Ibu sudah tahu belum apa itu menopause? Sudah Bu. Yaitu menopause adalah akhir dari proses biologis dari siklus menstruasi. Ya, benar sekali ya Bu. Ya. Jadi menopause itu akhir dari siklus menstruasi wanita. Nanti setiap wanita itu akan mengalami menopause ya. Ya. Tapi usia dalam wanita itu menopause itu berbeda-beda. Dan pada umumnya itu terjadi sekitar usia 45 sampai 55 tahun. Lalu tanda gejalanya saya jelaskan ya Bu. Tanda gejalanya itu yang pertama perubahan pola menstruasi. Menstruasinya Ibu sudah jarang-jarang atau masih sering? Jarang-jarang Bu, kadang bulan ini ya, terus bulan besok enggak gitu. Nah, itu merupakan tanda dan gejala menopause ya Ibu, perubahan pola menstruasi. Oh ya, ya. Yaitu yang disebutkan itu tadi, jadi tidak setiap bulan itu ada siklus menstruasi. Ya. Itu merupakan tanda gejala menopause. Yang kedua itu rasa panas. Jadi Ibu nanti akan sering mengalami kepanasan, sering berkeringat di malam hari. Oh ya, ya. Lalu selanjutnya itu susah tidur atau insomnia. Selanjutnya kerutan pada vagina, gejala gangguan motorik, seringkali tidak mampu menahan buang air kecil, dan gangguan psikis dan emosi. Selanjutnya tahap-tahap menopause ya Ibu. Ya. Jadi menopause itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama itu pramenopause atau sebelum menopause. Jadi sebelum menopause itu terdapat gejala yang timbul sebelum menopause seperti siklus menstruasi menjadi tidak teratur seperti yang dikatakan Ibu tadi. Ya. Jarang-jarang kan ya Bu. Selanjutnya perdarahan menstruasi itu memanjang. Lalu jumlah darah menstruasi menjadi lebih banyak dan adanya rasa nyeri saat menstruasi. Dari gejala yang timbul tadi, Ibu sudah pernah mengalami yang mana Bu? Yang ini siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Nah, ya itu berarti bukan usia 50 tahun. Ya. Nah, berarti mungkin beberapa tahun lagi itu akan mengalami menopause. Selanjutnya itu tahap perimenopause. Pada fase ini terdapat gejala yang timbul ya Bu. Gejalanya itu siklus menstruasi semakin panjang dan semakin jarang, semakin jarang. Lalu siklus menstruasi menjadi tidak teratur. Dan selanjutnya itu menopause sendiri. Menopause sendiri itu berhentinya menstruasi atau darah terakhir yang akibatnya itu karena perubahan hormon dalam tubuh dan menurunnya fungsi hormon estrogen dalam tubuh. Gejala yang timbul saat menopause yang seperti saya sebutkan tadi ya Bu, seperti perubahan pola menstruasi, rasa panas,
keluar keringat, susah tidur, keluhan pada vagina, gejala gangguan motorik, seringkali tidak mampu menahan air kecil, lalu gangguan psikis dan emosi. Selanjutnya setelah menopause itu tadi kan hormon estrogen ibu kan sudah menurun. Nah itu tuh hormon estrogen, karena menurunnya hormon estrogen itu ibu mudah sekali terkena penyakit seperti osteoporosis. Sudah tahu belum Bu? Pengeroposan tulang. Ya benar sekali ya Bu. Jadi karena menurunnya kadar hormon estrogen itu menyebabkan penyerapan tulang itu terhambat. Jadi tulang ibu itu mudah mengeropos ya. Selanjutnya itu penyakit jantung. Ibu ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit jantung? Tidak ada. Nah itu penyakit jantung itu juga merupakan penyakit turunan juga. Jadi ibu ya tetap harus menjaga kesehatan, menjaga gaya hidup ya Bu, walaupun tidak ada dari orang tua yang terkena penyakit jantung. Selanjutnya itu obesitas. Obesitas kegemukan ya Bu? Iya. Tahu kan? Ya. Nah dari dari ini tadi kita itu harus menerapkan gaya hidup sehat setelah menopause. Gaya hidup sehatnya contohnya apa aja ya Bu, biar saya nanti terapin. Nah contoh gayanya itu menerapkan pola makan yang sehat. Ibu kalau makan itu banyakkan sayurnya apa nasinya? Banyakkan sayurnya. Nah itu bagus sekali ya Bu, jadi harus Iya. seimbang antara nasi, sayur, dan juga jangan lupa sama lauk-lauk ya Bu. Kalau kebanyakan nasi juga tidak bagus, karena kan dapat menyebabkan kegemukan juga kalau kebanyakan nasi. Dan selanjutnya itu mengonsumsi nutrisi berupa kalsium, vitamin C, dan juga vitamin E. Kalsium itu nanti ibu bisa mengonsumsi susu, mengonsumsi keju ya. Lalu vitamin D itu bisa diperoleh dari kita tuh sering berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D dari sinar matahari ya. Lalu selain dari sinar matahari kita bisa mengonsumsi minyak ikan, lalu hati dan juga telur ya. Lalu mengonsumsi vitamin E. Nah kan gejala menopause tadi kan kita sering mengalami kepanasan. Nah dengan mengonsumsi vitamin E itu dapat mengurangi rasa kepanasan dan membantu mengatasi kekeringan pada vagina. Vitamin E itu contohnya apa ya Bu? Ya vitamin E itu contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur dan juga sereal. Terus selanjutnya olahraga secara teratur. Nah kan maaf ya ibu kan sudah berusia lanjut, jadi olahraganya itu jangan yang berat-berat ya Bu. Iya. Ya paling tidak kayak olahraga bisa mengepel itu kan juga menggerakkan tangan dan kaki. Jangan olahraga lari ya Bu. Iya. Nah, lalu selanjutnya memperkuat daya ingat. Memperkuat daya ingat ini kita bisa mengonsumsi ikan, daging tanpa lemak, buncis, kacang-kacangan. Selanjutnya yang terakhir pemeriksaan payudara sendiri ya Bu. Kalau pemeriksaan payudara sendiri itu gunanya untuk apa ya Bu? Ya gunanya itu untuk melihat pembesaran atau tumor payudara akibat
penurunan hormon estrogen. Oh ya ya. Sekian materi penyuluhan dari saya ya Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas. Sudah. Sudah. Ya, saya evaluasi lagi ya. Ya. Coba Ibu sebutkan tanda dan juga gejala dari menopause. Tanda dan gejala dari menopause yaitu perubahan pola menstruasi, Ya. kemudian rasa panas Ya, yang betul. keluar nanti, dan kemudian seringkali tidak mampu menahan buang air Ya, kecil. benar sekali ya Bu. Ya, Dan itu juga insomnia juga termasuk. ya. Nah Ibu, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi saya beri posternya ya Bu sebagai bacaan Ibu di rumah. Kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya memberikan penyuluhan. Saya pamit dulu ya Ibu. Kalau Ya. saya juga minta maaf jika ada salah kata yang saya katakan tadi. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Ya. Selamat sore. Sore.